Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial bagaimana cara menemukan ID Scopus bagi Bapak Ibu yang memiliki satu dokumen atau satu artikel yang sudah dipublikasikan dan terindeks Scopus. Karena peraturannya hari ini bahwa untuk menemukan ID Scopus yang langsung ada di Scopus, maka Bapak Ibu harus memiliki dua minimal dokumen atau artikel yang terpublikasi dan terindeks Scopus, sehingga nanti ketika sudah dicari di scopus.com, kemudian dicari di pencarian nama, maka ID autornya bisa langsung diketahui kalau Bapak Ibu minimal memiliki dua dokumen atau artikel. Tetapi bagaimana caranya kalau hanya memiliki satu dokumen atau satu artikel tetapi pengen tahu ID Scopusnya di mana? Biasanya kalau punya satu tidak terdeteksi di scopus.com atau di pencarian Scopus untuk ID-nya. Oleh karena itu, yang terbaru hari ini saya ingin memberikan tutorial cara yang sangat mudah bagi Bapak Ibu untuk menemukan ID Scopusnya dalam pencarian scopus.com ketika Bapak Ibu memiliki satu dokumen atau satu artikel yang terindeks Scopus. Karena banyak sekali sampai sekarang juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pencarian ID Scopus yang bagi teman-teman yang baru publikasi artikel di jurnal yang terindeks Scopus, ini masih bingung mencari ID-nya di mana, kemudian diklik-klik di author atau di pencarian Scopus juga tidak ada. Maka saya memberikan atau membuat sebuah video ini untuk memudahkan Bapak Ibu dan teman-teman sahabat-sahabat semua dalam proses pencarian ID Scopus bagi Bapak Ibu yang memiliki satu dokumen. Tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu subscribe dulu channel video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya yang saya upload. Bisa langsung Bapak Ibu klik, sehingga nanti ketika saya mengupload video terbaru, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain, semoga memberikan kemanfaatan dan kebaikan dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, kolega, teman-teman, terutama Bapak Ibu dosen muda yang masih energik dan semangat untuk terus melakukan riset, pengabdian, kemudian publikasi, dan terus menyebarluaskan ilmu pengetahuannya melalui publikasi, terutama publikasi Scopus. Jika ada pertanyaan atau ada saran atau ide atau ada gagasan lain atau ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan perkembangan konten ini atau untuk pengembangan konten ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih maju, silakan bisa Bapak Ibu sampaikan dalam kolom komentar. Semoga masukan-masukan itu nanti akan saya pertimbangkan untuk saya buatkan konten atau videonya. Kita terus semangat untuk produktif, untuk terus bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Bapak Ibu bisa langsung ke Google. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Silakan langsung diklik saja Google Chrome. Kemudian nanti bisa memasukkan scopus.com. Saya ingin memberikan tutorial dua cara untuk menemukan ID Scopus untuk memudahkan bagi teman-teman. Silakan nanti bisa dipilih alternatif cara mana yang paling mudah menurut Bapak Ibu untuk bisa dilakukan. Saya ingin memberikan dua tutorial atau dua cara di dalam menemukan ID Scopus yang terindeks satu dokumen atau satu artikel. Cara pertama adalah silakan Bapak Ibu masuk ke
klik saja scopus.com, kemudian enter. Ketika sudah masuk ke halaman utama scopus.com, silakan Bapak Ibu cari pencarian menggunakan author. Silakan author search diklik. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Scopus, silakan Bapak Ibu bisa daftar di create account ini. Karena saya sudah memiliki akun, maka bisa langsung masuk ke halaman utama scopus.com. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Scopus, maka Bapak Ibu tinggal daftar akun, kemudian isi data-data yang dibutuhkan di akun itu, kemudian nanti tinggal register, dan biasanya langsung ternotifikasi di email dan bisa aktivasi melalui email. Oke. Setelah Bapak Ibu masuk ke menu utama scopus.com, silakan Bapak Ibu klik author search. Diklik author search-nya untuk mencari atau menemukan ID Scopus Bapak Ibu melalui pencarian nama. Saya mencoba untuk menggunakan nama sahabat saya. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin Bapak Hamidin untuk saya jadikan contoh dalam tutorial ini, semoga memberikan juga manfaatnya bagi teman-teman yang lain untuk bisa dapat informasi dari apa yang saya sampaikan melalui akun Bapak Hamidin. Karena kebetulan beliau memiliki satu dokumen yang terindeks Scopus, sehingga saya memberikan contoh ini untuk memudahkan Bapak Ibu, teman-teman semua yang sedang kebingungan menemukan ID Scopusnya. Oke, Bapak Ibu, ketika sudah diklik author search, kemudian nama belakang ini Bapak Ibu tulis. Kalau nama Bapak Ibu satu kata, misalnya Hayat atau Hamidin, maka Bapak Ibu boleh menggunakan nama yang dua, Hayat atau Hamidin. Saya coba bisa langsung ke nama sini, Hamidin. Bisa langsung ke pencarian, atau Bapak Ibu lengkapi dulu. Kalau misalnya nama Bapak Hamidin ini ada dua nama di artikel yang terindeks Scopus, maka bisa cari dengan dua nama. Tapi kalau hanya satu, maka bisa dicari dengan menggunakan satu nama. Ya. Kalau misalnya Hayat, kalau Hamidin, maka bisa dicari dengan nama Hamidin. Tapi kalau yakin bahwa namanya hanya satu yang terindeks Scopus, maka sudah, berarti cari dengan satu nama, coba. Kemudian di bawahnya afiliasi, ini juga boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau Bapak Ibu ragu misalnya tidak terafiliasi, maka tidak boleh disampaikan afiliasinya. Karena nanti kalau disampaikan afiliasinya, ternyata di artikel Bapak Ibu tidak ada afiliasinya, atau afiliasinya berbeda dengan saat ini, maka kalau ditambahkan afiliasinya, maka biasanya tidak muncul nanti pencariannya. Karena Bapak Hamidin ini afiliasinya adalah Universitas Islam Malang, maka saya masukkan afiliasinya agar cepat menemukan nama beliau. Ini author last name-nya adalah Hamidin, kemudian nama depannya coba saya hilangkan, dan afiliasinya adalah Universitas Islam Malang. Untuk yang ORCID ini kalau sudah terkoneksi dengan ORCID. Oke, langsung saja search. Kalau sudah diisi semua, silakan bisa klik pencarian. Nah, Bapak Ibu diarahkan ke langsung ditemukan nama Hamidin. Dokumennya ada satu, afiliasinya adalah Universitas Islam Malang, kotanya Malang, negaranya Indonesia. Ini dokumennya satu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menemukan ID Scopus Bapak Ibu di menu pencarian ini. Karena apa? Karena dokumennya masih satu. Ini tidak bisa diklik. Kalau Bapak Ibu punya dua dokumen, biasanya ini bisa diklik. Ini contohnya punya saya, scopus.com. Kemudian author search, ini untuk perbandingan saja biar Bapak Ibu paham dan tahu bahwa kalau minimal punya dua artikel bisa langsung dicari ID Scopusnya. Ini Hayat,
Nama saya Hayat, kemudian afiliasinya adalah Universitas Islam Malang, kemudian cari. Nah, ini untuk dokumen atau artikel saya yang terindeks Scopus ada 2. Maka kalau ada 2 seperti ini, bisa langsung diklik atau muncul orange-nya. Sehingga kalau sudah muncul garis orange ini, maka itu bisa diklik dan bisa ditemukan ID Scopusnya. Ini contohnya. Klik, nah, langsung muncul ID Scopus saya. Di mana ID Scopusnya? Ada di atas ini Bapak Ibu. Nah, ini ID Scopus saya. Saya punya 2 dokumen yang terindeks Scopus. Sehingga ID-nya bisa langsung kelihatan dari pencarian penulis tadi. Diklik namanya bisa langsung muncul. Tapi kalau yang Hamidin, ini karena masih punya 1 dokumen atau artikel, maka ini tidak bisa diklik. Caranya bagaimana untuk menemukan ID Scopus bagi Bapak Hamidin ini karena punya 1 artikel? Caranya yang pertama adalah Bapak Ibu klik kanan di sini, boleh di sini, boleh di sini, silakan di mana saja, yang penting baris ini diklik kanan. Setelah diklik kanan, Bapak Ibu bisa masuk ke lihat sumber halaman. Lihat sumber halaman. Atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya muncul view page shot atau lihat sumber halaman. Atau kalau menggunakan keyboard menggunakan Ctrl U. Diklik saja, lihat sumber halamannya, kemudian muncul seperti halaman HTML seperti ini, seperti kode-kode HTML seperti ini. Setelah muncul seperti ini, halaman HTML seperti ini kode-kode dalam bahasa IT. Setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu balik lagi ke akun Scopusnya Hamidin, pencarian Hamidin tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa copy namanya. Hamidin ini saya blok, kemudian saya copy, kemudian salin. Setelah disalin, Bapak Ibu masuk ke halaman HTML yang masuk ke lihat sumber halaman tadi. Masuk ke sini. Setelah ke sini, di HTML Bapak Ibu pencarian menggunakan nama. Kalau menggunakan keyboard pakai Ctrl F. Ctrl F. Pakai Ctrl F. Bisa menggunakan author ID. Ini singkatan dari author ID. Bisa menggunakan author ID atau kalau disingkat AUID. Ini diklik. Setelah diklik AUID, kemudian Bapak Ibu enter. Maka nanti langsung diarahkan ke author ID-nya Hamidin. Ini author ID-nya Hamidin. 5721 5666337. Atau kalau misalnya cara kedua dari cara pertama ini bisa menggunakan nama. Ini tadi sudah di copy namanya, kemudian Bapak Ibu bisa paste. Ctrl V, namanya Hamidin. Nah, kalau sudah nama Hamidin muncul, maka Bapak Ibu cari name varian. Ini, name varian. Name varian ini menunjukkan ID Scopusnya Hamidin. Sama ID-nya 5721566637. Jadi ada 2 cara di cara pertama. Bisa menggunakan nama yang mau dicari ID Scopusnya Hamidin atau menggunakan author ID disingkat AUID. Kalau sudah diklik AUID maka langsung muncul di sebelahnya author ID-nya muncul 57216666337. Nah, itu adalah ID Scopus Bapak Hamidin. Untuk memastikan ini bahwa kemudian Bapak Ibu bisa lanjut dengan mengcopy author ID-nya. Ini di blok, kemudian diklik kanan,
kemudian disalin. Bisa diperiksa di menu pencarian tadi. Ini di Scopus saya bisa diganti dengan ID Scopus yang saya copy dari Pak Hamidin tadi untuk menemukan ini adalah ID-nya Bapak Hamidin. Setelah di copy kemudian dipaste di sini mengganti punya saya karena punya saya sudah keluar tadi ID Scopusnya dengan hanya klik nama karena punya 2 dokumen. Ini saya mengganti punyanya Pak Hamidin, paste di sini. Setelah dipaste kemudian di enter. Maka langsung diarahkan ke artikelnya Bapak Hamidin. Nah, ID Scopusnya ada di atas ini. Sama. Pak Hamidin. Ini satu dokumen. Kemudian cara yang kedua untuk menemukan ID Scopus bisa juga dengan cara ketika Bapak Ibu sudah masuk ke menu pencarian Bapak Hamidin tadi, sini Bapak Ibu bisa dengan menggunakan klik kotak ini, klik kiri, kotak ini sampai berubah warna menjadi warna orange. Kalau sudah berwarna oranye, Bapak Ibu bisa klik kanan, yang warna oranye itu klik kanan, kemudian Bapak Ibu klik inspeksi. Bapak Ibu bisa langsung klik inspeksi. Setelah diklik inspeksi, Bapak Ibu nanti akan diarahkan langsung ke author ID-nya Bapak Ibu. Di mana? Di sini. Ini ada author ID Hamidin 5721566637 sama dengan yang pencarian tadi. Ini juga ditulis kemudian dicek atau dimasukkan ke Scopus ID yang sudah terbuka seperti ini. Sehingga nanti hasilnya juga sama. Ini untuk cara kedua. Bisa lebih mudah. Bisa langsung ditemukan, klik kanan inspeksi, kemudian langsung diarahkan ke author ID-nya. Kemudian bisa langsung dicoba masukkan ke akun Scopus yang sudah terbuka, kemudian ID Scopusnya di copy paste dan dimasukkan di sini dan kemudian di enter. Maka ini langsung masuk ke ID Scopusnya Hamidin. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terus produktif dan menggalakkan publikasi-publikasi untuk pengembangan keilmuan kita semua. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.